Jumpa lagi di Suka-Suka Alia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya. Museum Kars Indonesia merupakan satu-satunya geopark dan museum kars pertama yang ada di Indonesia. Museum ini terletak di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, dan berjarak kurang lebih 45 km dari pusat kota Wonogiri. Apa itu kars dan mengapa kita memiliki Museum Kars Indonesia? Mari kita pelajari bersama-sama. Kars merupakan suatu bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan CaCO3 sehingga terbentuk suatu penampakan yang khas seperti munculnya sungai bawah tanah secara tiba-tiba. Sekitar 15,4 juta hektar wilayah Indonesia tersusun atas batuan karbonat yang merupakan batuan utama penyusun bentang alam kars. Oleh karena itu, luas bentang alam kars di Indonesia mencapai hingga 8,2% dari total seluruh luas wilayah Indonesia. Museum ini memiliki luas lahan sekitar 25 hektar, dengan luas bangunan 300 meter persegi, sehingga sering disebut sebagai Museum Kars terbesar se-Asia Tenggara. Museum Kars Indonesia juga dikelilingi oleh setidaknya 7 goa, yaitu Goa Tembus, Goa Potro Bunder, Goa Gilap, Goa Mrica, Goa Sapen, Goa Sonyawuri, dan Goa Sodong. Pada tahun 2008, dibuat suatu keputusan atas kesepakatan bersama antara Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Bupati Wonogiri untuk mendirikan Museum Kars Indonesia di Wonogiri. Museum Kars Indonesia ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juni 2009. Museum tersebut dibuka untuk umum dengan biaya Rp5.000 per orang dan memiliki jadwal libur setiap hari Jumat serta hari libur nasional. Menurut informasi yang disampaikan oleh penjaga museum, Museum Kars Indonesia terdiri atas 3 lantai yang memiliki tema masing-masing di setiap lantainya. Lantai pertama museum bertemakan Kars untuk Kehidupan, yang menyuguhkan para pengunjung dengan berbagai informasi menarik mengenai bagaimana kawasan Kars bisa terbentuk, pemanfaatan kawasan Kars oleh makhluk hidup, serta bermacam-macam jenis kars yang ditemukan di Indonesia. Salah satu contoh yang menarik untuk disoroti adalah ilustrasi mengenai pemanfaatan kars sebagai rumah atau tempat berlindung bagi manusia purba di masa lampau. Informasi-informasi tersebut disajikan dalam bentuk ilustrasi, patung-patung, replika fosil, serta maket-maket peraga yang dapat membantu pengunjung memahami tentang proses pembentukan bentang alam kars. Lantai kedua museum memiliki tema Kars untuk Ilmu Pengetahuan, di mana pengunjung akan disuguhkan oleh panel-panel yang berisi tentang berbagai jenis kars di Indonesia, mulai dari kars Sumatera hingga Papua. Di lantai ini juga disuguhkan beberapa artikel yang dapat dibaca oleh para pengunjung. Seluruh fasilitas ini disajikan secara rapi dan terawat sehingga memberikan kesan yang nyaman bagi para pengunjung. Ruang terakhir yaitu lantai 3, merupakan suatu auditorium yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti rapat, presentasi, maupun untuk pemutaran film. Begitu besar potensi yang dapat dikembangkan di museum ini, terutama sebagai sarana edukasi. Apa saja hal-hal unik yang dimiliki museum ini? Berikut adalah 4 keistimewaan Museum Kars yang perlu kalian ketahui.
Yang pertama, area museum dipasangi panel-panel LED. Salah satu daya tarik Museum Kars terletak pada sarana audiovisualnya yang mengagumkan. Jadi pengunjung tidak hanya bisa memperoleh informasi aneka Kars lewat gambar saja, melainkan juga video menarik. Kehadiran fasilitas ini bakal membuat kalian semakin betah berlama-lama di sana. Melalui panel LED, kalian dapat mengenal bermacam-macam bentuk Kars dari berbagai masa. Gambar dan miniatur Kars yang ditampilkan LED tentu akan memudahkan tiap pengunjung museum untuk paham. Panel-panel LED ini juga menyampaikan informasi Kars secara menarik, sehingga pengunjung bakal dijauhkan dari rasa bosan. Oleh sebab itu, jangan ragu memilih Museum Kars sebagai objek wisata edukasi kala liburan. Kalian bakal disuguhkan beragam informasi menarik lewat panel LED yang disiapkan pihak pengelola museum. Yang kedua, kehadiran 7 macam gua unik di dalam museum. Pengunjung Museum Kars juga akan diajak menjelajahi masa lampau saat memasuki area gua. Kalian bisa melihat kawasan Kars, di mana areanya ditandai dengan keberadaan gua-gua. Museum Kars diketahui memiliki 7 macam gua yang berlokasi di wilayah luar. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya seperti Gua Tembus yang berlokasi di dekat karcis masuk. Saat memasuki area gua ini, pengunjung bisa langsung menembus sisi belakangnya yang juga berlubang dan membentuk lorong. Unik sekali, bukan? Ada juga Gua Sodong, yang areanya disertai sumber mata air. Hingga sampai saat ini, air di sana masih terus mengalir dan dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk mandi. Yang ketiga, dilengkapi aneka gambar pengetahuan unik berisi penjelasan seputar Kars. Sesuai namanya, museum ini menyediakan beragam informasi menarik seputar batu Kars kepada para pengunjungnya. Kalian bisa mengetahui asal-usul terciptanya batuan Kars serta lokasi penemuannya. Semua informasi ini disampaikan melalui gambar-gambar pengetahuan di dalam museum. Gambar-gambar pengetahuan tersebut juga menjelaskan beberapa informasi penting lainnya. Contohnya seperti aneka gua hasil bentukan batuan Kars di Indonesia, serta kehidupan masyarakat yang dahulu tinggal di sekitar kawasan Kars. Semuanya dipaparkan secara lengkap dan menarik. Kehadiran gambar-gambar pengetahuan tersebut tentu akan memudahkan pengunjung untuk memahami sejarah batuan Kars. Kalian bisa mendalami seluk-beluk batuan Kars secara mudah dan cepat. Wawasan dan pengetahuan kalian pun semakin luas usai membaca penjelasan pada gambar-gambar. Yang terakhir, kehadiran sarana edukasi berupa miniatur dan replika unik. Saat berkunjung ke Museum Kars, kalian bakal menemukan banyak miniatur dalam kotak kaca. Pengunjung bisa mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai batuan Kars lewat miniatur-miniatur tersebut. Oleh sebab itu, semua miniatur patut dicermati para pengunjung Museum Kars. Museum Kars juga menyediakan beberapa replika peninggalan masyarakat gua masa lampau. Contohnya seperti lukisan tangan yang terpampang di dinding gua. Kalian juga bisa melihat patung-patung yang melukiskan kehidupan masyarakat gua serta replika gua di dalam museum. Kehadiran sejumlah miniatur dan replika peninggalan gua ini bakal membuat pengunjung seolah-olah hidup di zaman kuno. Kalian bakal merasakan suasana unik yang jarang dijumpai di tempat lain. Di museum ini, pengunjung juga bisa menjumpai beragam bentuk pegunungan Kars Pegunungan Sewu, seperti Gunung Kidul, Pacitan, dan Wonogiri.
kita melihat ini adalah landscape dari kawasan Kat Gombong, Jawa Tengah ya. Jadi terlihat landscape di marketnya Museum Kat Gunung Sewu di Gombong Selatan. Jadi ini landscape-nya. Nah, ini citra satelitnya. Kita bisa lihat ini citra satelitnya juga ada. Kondisi ini adalah miniatur landscape-nya yang dibuat sedemikian rupa. Next, kita beralih ke sebelah. Ini landscape dari kawasan Kat Wonosari, Yogyakarta. Ini citra satelitnya. Gambar dari citra satelitnya, kemudian ini diorama dari landscape pegunungannya. Bisa kita lihat. Apaan? Ini diorama kecilnya. Nah, ini landscape-nya dari citra satelit juga ada. Ya. Ini citra satelitnya dari atas, kemudian ini dioramanya, miniaturnya. Bisa kita lihat, ini Gunung Purba. Kita belum lihat asli dari pegunungan ini, tetapi kalau dilihat dari dioramanya, sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat menakjubkan. Nah, ini dari marketnya Maros Pangkep. Nih, pegunungan yang diambil ini berdasarkan foto asli dari masih propertinya dari Museum Kat Gunung Sewu. Pegunungan, sepertinya ini tata kota di satu wilayah pegunungan dengan berbagai modifikasi untuk pembangunannya, termasuk gedung dan sebagainya. Demikian 4 hal menarik yang dimiliki Museum Kars di Wonogiri. Kalian tentu bisa menjadikan museum ini sebagai destinasi wisata sejarah yang dituju kala liburan. Semoga informasi di atas membuat kalian tertarik mendatangi Museum Kars dalam waktu dekat. Sampai jumpa di video suka-suka Alia berikutnya.